Saya kira di Kuskupan Bandung hampir atau tidak ada Romo dari Serikat Yesus yang saat ini berkarya di Kuskupan Bandung. Zaman dulu ada, zaman kolonial. Bahkan saya pernah lihat patungnya di salah satu taman di kota Bandung. Maka saya bersyukur diberi kesempatan ketemu umat di Kuskupan Bandung walaupun jauh dari pusat kota Bandung, yaitu di Ciamis. Saya ditawari untuk misa di sini karena kebetulan mengenal Romo Kelly dan Romo Gatot, bahkan sebelum mereka menjadi seorang imam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemarin sore saya itu berangkat dari kota Solo ke Ciamis ini naik kereta api Lodaya. Kita semua tahu kalau orang naik kereta api itu syaratnya ada 2 yang harus dipenuhi. Syarat pertama harus sudah vaksin yang ketiga. Kalau belum vaksin yang ketiga tidak bisa. Syarat yang kedua, tentu punya uang untuk membeli tiket. Walaupun sudah vaksin, tetapi kalau tidak punya uang untuk membeli tiket, ya tidak bisa naik kereta. Saya dibelikan tiket oleh panitia, oleh Romo Kelly dan Romo Gatot, maka saya bisa naik kereta. 2 syarat itu harus terpenuhi. Soal nanti duduknya di kelas apa itu tidak terlalu penting. Mengapa demikian? Karena toh lokomotifnya hanya 1. Mau duduk di kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif, sampainya di sebuah stasiun juga sama. Hanya bedanya sedikit saja soal kenyamanan ketika duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya memberi pengantar homili dengan cerita tentang perjalanan naik kereta api dari Solo ke Ciamis. Itu kira-kira kaitannya apa dengan sabda Tuhan pada hari ini, khususnya dari bacaan Injil. Di dalam Injil kita semua mendengar Yesus memuji orang atau sekelompok orang yang diberi gelar atau sebutan sebagai berbahagia. Berbahagialah atau blessed atau terberkati. Berbahagialah, terberkatilah, blessed orang yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di dalam Injil dikatakan yang terberkati, yang berbahagialah, yang berbahagia adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, mereka yang berduka cita, mereka yang lemah lembut, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka yang murah hati, mereka yang suci hatinya, mereka yang membawa damai, mereka yang dianiaya demi kebenaran, mereka yang dicela dan difitnah karena membela nama Tuhan. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud oleh Yesus itu dengan kriteria sebanyak itu? Jawabannya sederhana. Kita semua. Kita semua termasuk di dalamnya. Karena dengan jelas Yesus mengatakan, berbahagialah kamu. Tidak dikatakan, berbahagialah kamu yang setiap hari menghadirkan damai. Berbahagialah kamu yang sepekan sekali menghadirkan damai. Bukan. Sekali saja kita masuk kriteria seperti yang dikatakan oleh Yesus, maka kita menjadi bagian dari yang disebut terberkati, bagian dari yang berbahagia itu. Saya kira ini mirip dengan tadi yang saya katakan di awal. Kalau mau naik kereta, itu wajib vaksin ketiga. Ketika check-in kan tidak ditanya, vaksinnya itu di mana? Vaksinnya gratis atau berbayar? Vaksinnya di rumah sakit atau di puskesmas?
tidak penting, yang penting vaksin ketiga. Mirip semacam itu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya kita lebih luaskan lagi, apakah saudara-saudari kita yang sudah meninggal, yang mulai hari ini sampai nanti hari ke-8 kita doakan, termasuk yang tergolong berbahagia, tergolong yang terberkati? Jawabannya adalah ya. Karena sejauh saudara-saudari ingat, pasti saudara-saudari kita ini pernah, walaupun hanya satu kali, pernah melakukan apa yang disabdakan oleh Yesus dalam hidupnya. Pernah berduka cita, pernah murah hati, pernah dianiaya, pernah lemah lembut, dan seterusnya. Maka mereka pun juga termasuk di dalam kriteria yang disabdakan oleh Yesus. Lalu fungsinya apa sih, Romo? Kalau kita termasuk dalam golongan itu, lalu gunanya untuk apa? Sama seperti tadi saya mengatakan di awal, kalau sudah vaksin, kita boleh naik kereta. Sama, kalau kita termasuk dalam golongan ini, maka kita boleh juga untuk ikut naik kereta Tuhan menuju ke surga. Loh, kapan kita membeli tiketnya, Romo? Kok boleh ada jaminan masuk ke surga? Iman kitalah yang membuat kita bisa punya tiket. Iman kita kepada Tuhan itulah yang membuat kita masing-masing mampu membeli tiket kereta api menuju ke surga. Dan dengan iman itu, iman keyakinan, iman kepercayaan kita itu, kita punya jaminan bisa berangkat naik kereta menuju ke surga. Hanya saudara-saudari kita yang sekarang ini kita doakan sudah berangkat duluan. Bapak dan Ibu, saya, Romo Kelly, dan yang masih hidup itu masih nunggu antrian. Pada saatnya nanti kita semua akan naik kereta menuju ke surga. Dengan kepastian ini, kita lalu bertanya, lalu buat apa, Romo, kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal? Kan tiket sudah jelas, iman kepercayaan kita. Vaksinnya sudah ada, kita termasuk kelompok yang terberkati, kelompok yang berbahagia. Pastikan sampai ke surga keretanya itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kalau kita pernah naik kereta api, itu kan macam-macam kan? Kalau yang lewat di jalur selatan ini, kalau naik Argo Wilis, tidak semua stasiun itu datangin. Hanya stasiun tertentu dan cepat sekali. Tapi kalau kita naik kereta yang ekonomi, itu bisa lama sekali. Bisa sangat lama dan mungkin harus bersilangan di sana-sini dan seterusnya. Sama seperti perjalanan kereta api dari saudara-saudari kita yang sudah meninggal menuju ke surga. Sangat mungkin perjalanan mereka itu belum sampai. Sangat mungkin ada keterlambatan, sangat mungkin keretanya mogok, sangat mungkin. Sama seperti kereta pada umumnya, penumpangnya salah turun stasiun. Harusnya turun di stasiun Santo Petrus, ketemu Santo Petrus, turunnya di stasiun yang lain, dan seterusnya. Mirip sekali dengan perjalanan naik kereta di tempat kita. Maka doa-doa kita untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal itu sangat penting. Supaya apa? Supaya perjalanan saudara-saudari kita ini lancar menuju ke rumah Bapa kita bersama. Maka doa-doa kita adalah sebuah ungkapan harapan dan permohonan agar perjalanan kereta menuju surga dari saudara-saudari kita segera sampai dan masuk kepada keabadian. Ibaratnya sinyal handphone atau sinyal satelit yang bisa tembus kemana-mana,
maka hanya doa-doa kitalah yang bisa menembus pintu surga dan pintu keabadian. Maka menjadi penting bagi kita untuk terus mengirimkan doa kepada saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Tadi seperti saya katakan, siapa tahu kereta jurusan ke surganya mogok. Siapa tahu pulsa doanya habis. Siapa tahu saudara kita turun di stasiun surga yang keliru. Walaupun sudah pasti tujuannya, syaratnya terpenuhi, tetapi kita perlu mendorong agar saudara-saudari kita yang sudah meninggal segera sampai kepada keabadian. Kalau mereka sudah sampai kepada keabadian, gereja menjuluki mereka sebagai orang-orang kudus, seperti yang liturginya kita rayakan pada 1 November pada hari ini. Dan kalau saudara-saudara kita yang sudah meninggal menjadi kudus, di sana kita bisa memohon bantuan mereka untuk gantian mendoakan kita. Maka doa-doa kita menjadi penting agar saudara-saudari kita segera sampai kepada keabadian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan upacara kita. Kita kirim doa dan pulsa, doa sebanyak-banyaknya bagi kerabat dan saudara-saudari kita, agar mereka segera sampai kepada keabadian. Tiketnya sudah jelas, syaratnya sudah terpenuhi, tetapi menjadi penting bagi kita untuk mendorongnya supaya saudara-saudari kita ini menjadi orang kudus di keabadian dan kelak juga akan gantian menarik kita ketika tiba saatnya kita menghadap Tuhan.